Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil iqtisami bi hablillah wa ibtiadi adadil jahiliyah. Alhamdulillahilladzi atana wa laqina syahri Ramadan fi hadhihi sanah al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala alhamdulillahilladzi awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' wa ni'ma ajrul amilin. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam rahimahullah, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan salah satu syariatnya, yakni puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semuanya mampu dan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka kepada Allah Subhanahu. Setahun lampau saya yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Yang tahun lalu, Ramadan yang lalu, ada orang yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang kita masih diberi kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi menambah kita untuk melaksanakan amal soleh. Semua bersabda khairul umuri, sebaik-baik manusia itu man khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tola, yang diberikan oleh Allah panjang usianya, wahasuna amalnya itu semakin baik. Sehingga mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang masih Allah berikan. Materinya apa, Pak Dewa? Materinya apa? Karena bumi langsung disuruh memberikan materi. Itulah rombongan penghuni.
Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita mengikuti kajian setiap Ahad pagi ini, baik yang datang secara langsung maupun yang mendengarkan lewat radio Kota City maupun yang mengikuti di MT TV. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam salah satu golongan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi kesempatan untuk untuk mengikuti rombongan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Min huna kanal liqa fil jinanil. Dari sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita berkumpul di Masjid Al-Arqam, di Wadah Muhammadiyah, di jamaah kaum muslimin. Min huna kanal liqa, kita bertemu, kita disatukan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lapang untuk bersama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil jinanil. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah besok kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpah pada uswah dan qudwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi innal muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itulah mafaza, orang yang akan mendapatkan mafaza, keberuntungan, kemenangan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, juga menjadi orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba panjenengan nanti buka Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Tadi saya sampaikan, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wasiqal ladzina taqaw, dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilal jannati zumar, digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Arqam ini menjadi salah satu bagian kafilah, salah satu bagian rombongan ilal jannati zumar, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idza ja'uha,
Maka ketika rombongan penduduk calon sampai wa futihat abwabuha, kemudian pintu surga itu terbuka lebar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lil muttaqin. Wa qala lahum khazanatuha. Kemudian malaikat penjaga surga, malaikat salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Kesejahteraan, keselamatan alaikum atas kamu semuanya penghuni surga, calon penghuni surga. Fadkhuluha khalidin, maka kamu akan dimasukkan dalam tempo yang singkat-singkatnya, tapi yang kekal. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ketika kita membaca ayat ini, tafsir Ibnu Katsir, kita lihat tafsir Jalalain, kita lihat tafsir, maka ayat ini akan kemudian menyentuh, membuka jiwa kita semua. Begitu apa rasanya, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan berupa surga kepada siapapun yang berusaha untuk bisa meraih. Sekarang Bapak Ibu jamaah, pertanyaannya untuk kita semuanya, seberapa jauh Bapak Ibu jamaah rahimahullah kita berusaha untuk mengikuti, seberapa besar minat kita untuk mengikuti rombongan. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-80 sebagai penguat, yauma nahsyurul muttaqin, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Yauma, ingatlah wahai muslimin, Bapak Ibu semuanya termasuk kita, yauma nahsyurul muttaqin, ketika hari, ketika Allah Subhanahu wa taala, kami Allah nahsyurul muttaqin, mengumpulkan, menjadikan satu, mengumpulkan untuk orang-orang yang bertakwa, il muttaqin ilar rahman ni wafda, pada Allah yang Maha Rahman, bagaikan ilar rahman wafda. Wafda itu seperti kafilah yang terhormat, kafilah rombongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala wafda, dibuat kehormatan. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, kafilah rombongan yang akan dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak ragam, banyak cara untuk kita. Salah satu wafda, kafilah rombongan yang bisa Bapak Ibu jamaah rahimahumullah kita ikuti, salah satunya dengan kita melaksanakan ibadah di bulan suci.
Karena untuk orang-orang yang berpuasa memang disediakan surganya Allah lewat pintu yang namanya pintu Ar-Royah. Bapak Ibu sudah membeli kuncinya belum? Kita Bapak Ibu. Nembe baslotin apa nembe baru niat apa kuncinya pun pas napa derek. Monggo nanti Bapak Ibu jamaah untuk memperoleh mendapatkan predikat takwa itu seperti apa dan bagaimana kita di dalam kita berusaha untuk menggapai predikat. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mutakin orang yang bertakwa itu sebenarnya sangat mudah kita ucapkan. Hari ini beberapa waktu yang lampau kita sering mendengarkan banyak orang saya yang paling ketika saya orang paling muslim, saya paling kuat agama dan lain sebagainya. Tapi coba Bapak Ibu di Italia, saya baca di dalam Quran buku pedoman pengkaderan di dalam Muhammad, yaitu Masya Allah muslim sejati. Kita menjadi seorang muslim sejati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka pada pagi hari ini mari kita pelajari satu persatu bagaimana untuk kita mendapatkan predikat muttaqin agar kita bisa ngapling surganya Allah Subhanahu. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah bagaimana kita memahami hakikat dinul Islam. Yang pertama, bagaimana setiap diri kita ini bisa memahami hakikat dinul Islam, memahami Islam secara menyeluruh, tidak hanya sebagian, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi akhlaknya, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi muamalah duniawiyahnya, maupun dari semua sisi bagaimana Bapak Ibu kita berusaha agar dinul Islam ini mampu kita bertafakuh. Maka salah satu usahanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita panjenengan semuanya keroyo-royo dengan nawai, dengan niat pagi hari berangkat ini untuk apa? Bersama-sama memahami dinul Islam ini agar pemahaman dinul Islam kita itu tidak hanya sebagian. Ada orang yang akidahnya bagus, tetapi akhlaknya. Ada orang yang akhlaknya bagus, tapi akidahnya itu. Ada orang yang akidahnya kuat, akhlaknya bagus, tapi ibadahnya Masya Allah sangat bisa. Ada orang yang seperti itu. Nah, maka Muhammadiyah mengajak
kepada kita semuanya, bagaimana agar umat ini memahami Islam secara syumuliyah, secara komprehensif, totalitas pemahaman. Tidak hanya satu bidang, tidak hanya parsial, tetapi semuanya. Akidahnya yang bagus, akhlaknya, ya ibadahnya tidak diragukan, muamalahnya syar'i. Bapak Ibu, coba kita lihat Al-Quran, surat Ar-Rum, ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran mengingatkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din. Maka hadapkanlah secara lurus semuanya, tidak ada situ pandangan lurus, tidak punya ke kiri, tapi kita hadapkan secara wajah lidini hanifa, kepada din yang hanif, yakni din Islam. Maka bagaimana kewajiban kita untuk bisa memahami dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya. Islam. Caranya seperti apa? Banyak caranya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sebetulnya fitrah dari orang yang ketika memahami dinul Islam dengan baik dan benar itu memang sudah sesuai dengan standar yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika ada orang Islam, ada orang Muslim mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, tetapi belum bisa memahami dinul Islam secara kafah, secara baik dan benar, berarti dia masih menyimpang dari fitrah. La tabdila li khalqillah. Dalikat dinu qayyim. Dalikat dinu qayyim. Itulah agama lurus, baik yang benar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia banyak. Bapak, Ibu, jamaah rahimahullah. Kemudian bagaimana kita memahami dinul Islam? Salah satunya, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita lihat sahabat dan sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk nanti menjadi referensi. Bagaimana kita bisa memahami agama Islam itu dengan baik dan benar? Salah satunya Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang kemudian hasil didikan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita belajar bagaimana Anas bin Malik ini memahami dinul Islam langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, panjenengan nanti bisa lihat sejarahnya para sahabat. Salah satunya Anas bin Malik.
Kemudian bagaimana keteguhan orang tuanya. Salamah Bapak Ibu. Salamah ibunya dari. Karena dulu berbagai cara bagaimana agar dirinya, agar anak-anaknya itu bisa memahami Islam. Ada orang yang membuat rumah di samping Rasulullah. Jika maksud apa? Agar bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupan Rasulullah. Kita membuka jendela, kita bisa langsung membaca, melihat apa yang dilakukan Rasulullah. Ada yang sahabat Rasulullah yang hanya sempatnya barangkali setiap hari Jumat mereka datang ke masjid, ke majelis Rasulullah untuk mendengarkan langsung pelajaran dari Rasulullah SAW. Di Bapak Ibu jamaah Allah, Ummu Salamah seorang ibu orang tua. Beliau mengajak anaknya yang masih berusia diajak Anas bin Malik ini oleh Salamah untuk dibawa menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Lihat agar nanti anaknya itu memahami dinul Islam baik dan benar langsung dari sumber. Ya Rasulullah, ya Nabi. Sesungguhnya Anas bin Malik untuk mengikuti jadi pembantu. Sebetulnya hakikatnya untuk mencari, memahami dini. Sehingga langsung kan dari bangun tidurnya Rasulullah sampai beliau tidur kembali, Anas bin Malik ini paham tentang hakikat Islam. Seperti apa kehidupan Rasulullah, seperti apa Islam. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini bisa kita dulu kita pancing belum sempat sudah mulai berkembang, ya sudah ini salah satu upaya bagaimana umat kita memahami Islam. Maka Bapak Ibu dengan yang punya anak-anak kita pendidikan yang basic dinul Islam itu kan bisa. Inilah Bapak Ibu jamaah oh yang akan menjadikan salah satu tiket untuk kita semuanya
fillah. Itu jemaah Allah, langsung belajar kepada Rasulullah. Anas bin Malik ini tumbuh menjadi seorang hitam Islam. Di dalam sejarah Bapak Ibu jemaah rahimahullah, Anas bin Malik ini sampai hafal hadis langsung dari An Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik, sampai 2000 lebih hadis yang beliau hafal langsung dari Rasulullah. Bapak Ibu, kalau itu hadis Al-Quran sudah kan sudah hafal, tapi hafal kita disebut jus-jusan. Hadis satu saja kata-kata karena kalau bola balik itu hilang terus. Al-Quran dan sebetulnya walakot yasar Al-Quran bisa dibikin mudah oleh Allah dan banyak contohnya buktinya. Siapapun bisa menghafalkan Al-Quran. Saya panjangkan semuanya yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kelengkapan menghafal Al-Quran. Sampai Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasul. Allahumma aksir malahu wa walatahu wa adkhilhu jannah. Ya Allah, Anas bin Malik ini aksir malam diberi rezeki. Wa walatahu di adkhilhu jannah. Ini termasuk peringkat ketiga di dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Oleh peringkat pertama itu sahabat Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu dalam kutubus sitah Bismillah itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Abu Hurairah. Ini tingkat yang pertama. Dan tingkat yang kedua baru Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari hadis. Tingkat yang ketiga termasuk An Anas bin. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barangkali ketika kita masih remaja, masih masih diberi kesempatan, alhamdulillah, kajian setiap pagi diselenggarakan, berbagai macam narasumber itu dikandung maksud agar kita memahami Islam itu kafah sumulia, tidak hanya bagian-bagian. Nanti kita bisa mengamalkan din Islam itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pernah satu ketika seorang anak ketika beliau belajar dengan Rasulullah, hal yang paling mengesankan bagi Anas bin Malik ketika Anas bin Malik ini disuruh diperintah oleh Rasulullah untuk suatu hajat. Dia disuruh oleh Rasulullah untuk satu keperluan, satu hajat. Dia pergi main bersama dengan
anak bermain. Kasih bermain biasa sifat anak. Ya Rasulullah, akan saya penuhi perintah. Maka Bapak Ibu jamaah Allah, begitulah barangkali anak-anak kita belajar dan suruh apa. Jangankan anak-anak kita, kita saja diingatkan. Ini jam 6. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, agar kita bisa memperoleh tiket untuk masuk ke dalam. Mudah-mudahan kita ini ya, kalau tidak ikut rombongan Masjid Al-Anqar, mudah-mudahan ikut rombongan yang akan membawakan kita ke surga. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setelah kita berusaha memahami dinul Islam dengan baik dan benar, maka hal yang kedua adalah setelah memahami, kemudian kita melandasi setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu dikerjakan dengan ikhlas mencari Allah Subhanahu. Ini bagian untuk kita bisa memperoleh tiket dan surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu, bab niat, bab ikhlas itu secara teori tinggal bagaimana. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah seorang tabi'in Do'il bin Iyad yang mengatakan begini, ketika kita meninggalkan suatu amal karena orang lain, ketika seseorang meninggalkan satu amal perbuatan karena orang lain, berarti dia. Sedangkan beramal karena orang lain, kata Budaya niat, berarti dia syirik. Adapun ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkan kamu. Ketika kita meninggalkan satu amal, ketika kita melakukan satu amal perbuatan kebaikan karena orang lain, berarti kita berbuat lah. Ikhlas, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika siapapun di antara kita yang bisa membebaskan dari kedodoran, bukan karena manusianya, kita meninggalkan amal perbuatan juga bukan karena orang.
bagaimana kita bisa menempatkan siap ketika mengerjakan, ketika apapun yang kita kerjakan, yang kita laksanakan bukan hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari An Umar tadi An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'mal wa likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awin wa'atin yatazawwajaha fa hijratuhu ila Allah. Melihat salah satu amalan keikhlasan yang dikerjakan oleh sahabat Rasul. Sahabat yang di dunia kita mungkin bin bagaimana Bapak Ibu kita belajar tentang satu amalan yang ringan diucapkan tapi ternyata berat dilaksanakan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, Amru bin Taghlib ini sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa beliau mengikuti perang bersama Rasulullah. Setiap perang dipimpin oleh Rasulullah maupun yang tidak, beliau ini senantiasa mengikuti ujian bersama Rasulullah. Maka ketika setelah selesai perang, setelah selesai jihad, ada yang namanya Rasulullah Bapak Ibu jamaah rahimahullah tahu betul, tahu persis kondisi, sifat, karakter sahabat-sahabat. Ada sahabat Rasulullah yang merasa dirinya cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Ada pula sahabat yang merasa rezekinya kurang. Ada sahabatnya macam-macam. Tapi Amr bin Taghlib ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Maka ketika ada pembagian harta rampasan perang, ada yang datang sahabat menemui Rasulullah untuk meminta. Ada yang sahabat Amr bin Taghlib ini beliau salah satu sahabat yang oleh Rasulullah tidak dibagi, tidak mendapatkan dan beliau memang tidak meminta karena merasa padahal yang secara dia berhak untuk mendapatkan salah satu wujud contoh daripada keikhlasan seseorang. Dan ketika para sahabat mendapatkan ghanimah, Amr bin Taghlib ini tidak kulit jatah itu lokal lancar malah jatah malah sebetulnya dia berhak karena beliau ikut berjuang, tapi Rasulullah ini dikasih antara pasangan tiga karena murni karena lillah dia tetap mengikuti perang bersama
surat Al-Kahfi ayat 11. Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Siapa yang berjumpa liqa'a bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya falyamal soleh. Dia beramal soleh, melakukan amalan kebaikan, kebagusan, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan sampai ia berbuat syirik, menduakan Allah ketika bermain. Hamnah binti Jahsi sebagai rujukan saja bagaimana Jahsi ini menempatkan dirinya menjadi orang yang paling mukhlis, yang paling ketika suaminya ikut berjuang bersama Rasulullah. Suaminya ini meninggal, pamannya meninggal, saudara kandungnya meninggal dalam satu peristiwa perang bersama Rasulullah. Tapi ini dia terima dengan ikhlas dan yang Al-Kahfi, oh ya 110, titiknya tidak terbaca. Nah, ya, ya Al-Kahfi ayat 110. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang ketiga sudah jam 7. Yang ketiga, setelah kita memahami dunia Islam dengan baik dan benar, kemudian bagaimana kita ikhlas. Yang ketiga, paling tidak tadi di dalam buku itu mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Memahami, yang kedua ikhlas, kemudian yang ketiga mengamalkan di Islam itu sendiri. Jadi panjenengan bisa buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun. Saya sampaikan dari tafsir Imam Ghazali sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi fil islami bi kulliyatihi duna tajziyah. Imam Ghazali ketika menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fil Islam, masuklah kalian ke dalam Islam bikuliyatihi duna tasbih. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan, mengamalkan ajaran Islam itu semuanya. Duna juz'iyan, tidak boleh parsial. Au salimu wa'malu bijami'i ahkam. Dijami'i ahkam, semua hukum-hukum dari Allah, semua ketentuan dari Allah harus kita kata nafaku, maka janganlah wahdaru wasawi susyaitan, dan jauhilah was-was syaitan, wala tuti ma ya'muru bihi innahu aduwwun dzahirul adawah. Menyaksikan seperti itu, monggo Bapak Ibu jemaah Allah. Yang ketiga, agar kita bisa mengikuti bagaimana kita mengamalkan, melaksanakan dinul Islam ini secara
Saya kira itu Bapak Ibu jemaah Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini satu suara kita semuanya untuk bisa mendapatkan tiket adalah untuk surganya Allah Subhanahu. Qulu qouli hadza astaghfiru wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.